1851. Kemampuan ofensif dan defensif kapal perang hiu macan kira-kira setara dengan Jade Moon tahap awal, tapi ini tidak berarti bahwa satu kapal perang hiu macan adalah Jade Moon yang sebenarnya. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah kapal perang. Dalam hal mobilitas dan kecepatan reaksi, para kultivator sendiri secara alami lebih cepat. Para kultivator memerlukan waktu untuk menahan serangan hiu macan. Saat kapal perang hiu macan dihancurkan satu demi satu, para kultivator ras monster juga menyadari bahwa mereka hanya akan menjadi sasaran empuk jika terus seperti ini. Saat ini, butuh waktu bagi Jade Moon untuk kembali bertahan. Jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, mereka harus fleksibel. Segera, banyak kultivator ras monster melompat keluar dari kapal perang hiu macan. Mereka memegang disformasi Kindred Spirit dan mengaktifkan monster ki mereka untuk membentuk formasi. Meskipun mereka telah kehilangan perlindungan kapal perang hiu macan, kekuatan yang dapat mereka keluarkan tidak akan berkurang banyak ketika mereka membentuk formasi. Selain itu, reaksi mereka akan lebih cepat. Dalam sekejap mata, setidaknya beberapa lusin formasi telah terbentuk. Mereka mengepung Lu Ye dari segala arah. Lu Ye dengan dingin mengamati. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan Mountain Pan Saber dari salah satu kapal perang hiu macan di bawah kakinya. Dengan ayunan lembut, dia menyerang formasi terdekat. Formasi itu dibentuk oleh 5 kultivator ras monster. Karena tingkat kultivasi mereka berbeda, secara teori, kekuatan yang bisa mereka keluarkan lebih rendah daripada kekuatan Jade Moon. Bagaimana formasi seperti itu bisa menghalangi serangan Lu Ye? Bahkan Jade Moon yang asli tidak akan mampu menghalangi jalannya. Saat sosok mereka bertabrakan, 5 bunga darah bermekaran di udara. Namun, pemandangan biadab ini tidak membuat takut para kultivator ras monster lainnya. Sebaliknya, hal itu justru membangkitkan keganasan mereka. Zixuan Demon Star adalah satu-satunya dunia tingkat atas di alam semesta yang diperintah oleh klan Yao. Namun, lingkungan tempat tumbuhnya para kultivator ras monster di alam ini tidaklah damai. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan pembantaian dan seleksi alam. Mereka yang bisa menjadi terkenal di Zixuan Demon Star dan berkultivasi ke alam konstelasi adalah orang-orang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Bahkan tanpa kehadiran Jade Moon, para kultivator konstelasi realm Yao ini masih sangat ganas. Setelah formasi pertama dihancurkan, formasi di sekitarnya tidak mundur. Sebaliknya, mereka maju dan mengerumuni Lu Ye, menggunakan berbagai teknik untuk membombardirnya. Sosok Lu Ye melompat ke depan. Dia menebas dengan pedangnya, dan tidak ada satupun serangannya yang meleset. Seiring dengan semburan darah, mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Medan perang yang besar itu seperti sepanci minyak mendidih yang telah ditaburi garam, mendidih sepenuhnya. Bahkan ada lebih banyak lagi kultivator binatang yang membentuk formasi dan menyerang area pertempuran paling sengit. Para kultivator yang menonton dari jauh juga tercengang dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka semua kagum dengan kegigihan dan keberanian para kultivator binatang Zixuan. Lu Ye secara bertahap mulai merasakan tekanan. Hal ini agak tidak terbayangkan, dan hal ini membuatnya memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan semut yang dapat menggigit gajah hingga mati. Tidak mungkin dia bisa menggunakan teknik melompat sesuka hati, karena tempat dia berada telah sepenuhnya dikelilingi oleh para kultivator ras monster giok ungu. Dia bahkan tidak bisa melihat cahaya di luar, yang menunjukkan berapa banyak musuh yang berkumpul. Dalam situasi seperti ini, teknik melompat tidak diragukan lagi sangat dibatasi. Jika bukan karena perlindungan tato roh pertahanan, dia pasti terluka. Bahkan jika dia sering mengaktifkan tato roh pertahanan, masih ada saatnya pertahanannya goyah. Ini karena ada banyak serangan yang datang kepadanya dari segala arah setiap saat. Dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak diragukan lagi metode yang paling tepat adalah menemukan arah, membunuh jalan berdarah, dan melarikan diri dari pengepungan musuh. Hanya dengan begitu akan ada ruang untuk bermain. Bukan karena Lu Ye tidak mengetahui hal ini, tapi dia tidak melakukannya. Dia sedang menunggu. Pulau Giok Ungu telah menunggu selama 1 tahun untuk mengizinkannya menonton pertunjukan besar. Sekarang, dia akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Tiba-tiba, setengah dupa waktu berlalu, dan jumlah kultivator binatang Zixuan yang mati di bawah pedang Lu Ye telah mencapai lebih dari 100, tetapi jumlah kultivator binatang di sekitarnya tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Melihat Lu Ye tampak sedikit lelah dan tidak dapat melarikan diri, banyak kultivator binatang tiba-tiba menjadi agresif, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, dan sepertinya mereka akan membunuhnya di sini dan saat ini. Hu Guang, Bao Yuyu, dan Yuan Che akhirnya bergegas kembali. Melihat pemandangan menakjubkan ini dari jauh, Yuan Che tidak bisa menahan senyumnya. Anak-anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Mereka bertiga mengejar Lu Ye tanpa hasil, tapi mereka tidak menyangka orang itu dikelilingi oleh sekelompok Star Constellations. Ini tidak diragukan lagi karena dia terlalu sombong, berpikir bahwa hanya karena dia memiliki kekuatan, dia bisa meremehkan semua kultivator binatang Zixuan.
Kini, dia menderita kerugian besar. Hu Guang juga sedikit tenang. Mengirim pasukan ke Zixuan pada awalnya tidak menguntungkan, menderita kerugian akibat serangan diam-diam Lu Ye, tapi jika mereka bisa membunuhnya di sini, kerugian itu bukannya tidak bisa diterima. Ikuti aku untuk membunuh musuh. Teriak Hu Guang, matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Bao Yuyu dan Yuan Che sama-sama mendorong kekuatan mereka dan dengan cepat mendekati pertempuran. Dikelilingi oleh begitu banyak kultivator binatang, Lu Ye dengan tajam merasakan aura Hu Guang di tengah pertempuran seperti bola hitam. Menghitung waktu, memang sudah waktunya dia kembali. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Dia hanya berharap para kultivator binatang buas Zixuan tidak akan kecewa. Mengangkat tangannya, sebilah tulang tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Berbeda dengan Mountain Plate Blade di tangan kanannya, bilah tulang ini dipegang secara terbalik oleh tangan kirinya. Ekspresi Lu Ye menjadi tenang, dan darah di tubuhnya tiba-tiba mulai mendidih. Bahkan daging dan darah di balik pakaiannya mulai bergetar. Bilah pelat gunung menebas, dan sebelum momentum bilahnya berakhir, Lu Ye berputar dan mengangkat bilah tulangnya. Beberapa serangan pertama masih bisa dilacak, tapi dalam sekejap mata, dua bilah panjang di tangan Lu Ye telah berubah menjadi badai saat dia berputar. Cahaya pedang menimbulkan kekacauan, ki pedang saling bersilangan, dan niat membunuh begitu kental hingga hampir terlihat. Hu Guang, yang dengan cepat mendekati pertempuran, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa. Namun sebelum dia mengetahui apa saja perubahan tersebut, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya menjadi dingin. Di dalam bola hitam pekat yang dikelilingi oleh para kultivator binatang Zixuan, badai pedang yang dahsyat tiba-tiba muncul. Skala badai dengan cepat meluas ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Bola hitam besar yang dibentuk oleh para kultivator binatang buas bahkan tidak bertahan beberapa saat sebelum hancur. Darah mengalir seperti air terjun, dan banyak anggota tubuh yang terpenggal beterbangan kemana-mana. Pada saat itu, aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Saat badai pedang terus meluas, semakin banyak kultivator binatang yang tertarik ke dalamnya, dan semakin banyak aura kehidupan yang layu. Hanya para kultivator binatang buas yang berada jauh dari pusat pertempuran yang melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri dengan cukup cepat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Merasakan kekuatan mengerikan dari badai pedang, Hu Guang tidak berani mendekat. Dia hanya menatap kosong ke depan, bibirnya bergetar, kehabisan darah. Mata Bao Yuyu dan Yuan Che juga bergetar. Dengan serangan yang begitu kejam, bahkan para kultivator Jade Moon tahap akhir seperti mereka akan kesulitan untuk lolos dari kematian jika mereka tertarik ke dalamnya, apalagi Constellation Realm itu. Secara bertahap, badai pedang mereda. Di medan perang yang luas, hanya satu sosok yang masih berdiri. Auranya sangat keras, dan darahnya mendidih. Anggota tubuh dan daging yang terpenggal berserakan di sekelilingnya, menetes ke Laut Wan Xiang. Namun sosok itu tidak ternoda oleh setetes darah pun. Dari semua teknik pedang yang Lu Ye kuasai, yang paling cocok untuk menghadapi musuh dalam jumlah besar tidak diragukan lagi adalah kincir angin besar. Ini sebenarnya adalah teknik pedang yang dia kembangkan untuk menghadapi situasi seperti itu, tapi Lu Ye selalu menggunakannya untuk membunuh Sunshine Realm dengan paksa. Hasil tes ini sungguh luar biasa. Memiringkan kepalanya sedikit, Lu Ye menatap mata Hu Guang yang terkejut. Dia mengibaskan darah di kedua pedang panjangnya dan bertanya, apakah itu brilian? Apakah itu indah? Petik 2. Saat itulah Hu Guang sadar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ye, aku, Zixuan, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Petik 2. Dalam waktu singkat itu, setidaknya 300 kultivator binatang telah mati secara tidak wajar. Termasuk mereka yang telah meninggal sebelumnya. Setelah Zixuan mengirim pasukan ke Pulau Tiga Dunia, Lu Ye telah membunuh hampir 400 Constellation Realm. Ini belum termasuk 200 orang yang dia bunuh di Pulau Zixuan. Jika dia menghitungnya, jumlahnya akan menjadi 600. Lu Ye berkata dengan dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sejak kamu, Zixuan, membunuh Jade Moon dari Pulau Tiga Duniaku, kami telah menjadi musuh. Petik 2. Bagus. Hu Guang sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia bergegas menuju Lu Ye dalam sekejap. Bao Yuyu dan Yuan Che mengikuti dari belakang. Ketiga Jade Moon segera membentuk serangan menjepit. Lu Ye, yang begitu sombong tadi, tidak berniat bertarung dengan mereka bertiga. Melihat pemandangan ini, dia segera bergegas pergi dan berteriak dari jauh. 4.000 kultivator binatang Zixuan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia telah membunuh 400 orang dalam satu gelombang. Dengan efisiensi pembunuhan yang begitu mengerikan, beberapa gelombang lagi dan armada Zixuan mungkin akan kehilangan kemampuan bertarung sebelum mereka mencapai Pulau Tiga Dunia. Begitu kata-kata ini keluar, Hu Guang segera tampak tercerahkan dan berhenti. Baru saja, ketiga Jade Moon ditarik oleh Lu Ye.
Pada akhirnya, Lu Ye kembali dan membunuh 400 kultivator binatang Zixuan. Kali ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saat dia berhenti, dia mengirimkan transmisi suara ke Bao Yuyu dan Yuan Che. Jangan beri dia waktu untuk bernapas. Tunda saja dia. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memerintahkan. Lanjutkan maju. Irama pertempuran tidak bisa jatuh ke tangan musuh. Meskipun armada Zixuan baru saja menderita kerugian besar, hal itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ketika armada Zixuan mencapai Pulau Tiga Dunia, ritme pertempuran akan berada di tangan mereka. Pada saat itu, Lu Ye tidak bisa lagi melompat-lompat. Dengan Hu Guang memimpin armadanya, dia bisa mencegah Lu Ye kembali seperti sebelumnya. Armada terus maju, tapi kali ini lebih kecil. Berdiri di kapal perang pusat, Hu Guang dengan dingin memperhatikan Lu Ye. Pihak lain sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi, jadi dia tidak menjauh. Di bawah pengejaran Bao Yuyu dan Yuan Che, sosoknya terus bergerak. Sesaat kemudian, Hu Guang terkejut melihat Lu Ye tiba-tiba berbalik dan berinisiatif menemui Yuan Che. Dari kelihatannya, dia kesal dengan pengejaran itu dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Hati Hu Guang menjadi tenang. Setelah Yuan Che menjerat Lu Ye dan Bao Yuyu menyerang, dia akan mengambil kesempatan untuk bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, pertarungannya akan menjadi 3 lawan 1 dan mereka akan bisa membalas dendam. Di sisi lain, saat Yuan Che melihat Lu Ye bergegas ke arahnya, dia langsung berteriak. Ayo! Lu Ye kesal dengan pengejaran itu, tapi Yuan Che juga kesal karena Lu Ye tidak melawan mereka secara langsung dari awal sampai akhir, sehingga dia tidak punya ruang untuk menunjukkan kekuatannya. 1852. Saat dia melarikan diri, Yuan Che melihat Lu Ye menyerbu ke arahnya dan menemuinya langsung tanpa rasa takut. Bahkan bisa dikatakan dia sudah tidak sabar lagi. Sebagai sesama Jademon, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Lu Ye, jadi dia tentu saja tidak takut padanya. Meski tidak takut, Yuan Che tidak meremehkan lawannya. Ketika mereka memutuskan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia, Hu Guang dan yang lainnya telah mengumpulkan informasi tentang mereka dengan cermat. Yang paling mereka khawatirkan adalah kekuatan Lu Ye. Ini adalah tokoh dikdaya yang telah memaksa Yu Huan terpojok pada tahap awal Jademon. Kekuatannya tidak bisa dinilai dari kultivasinya saja. Terlebih lagi, Yuan Che secara pribadi telah menyaksikan ketajaman pedang pelat gunung, jadi rencananya sederhana, dia tidak perlu membunuh Lu Ye. Selama dia bisa menyibukkannya sejenak, Bao Yuyu dan Hu Guang akan bisa memperkuatnya. Ketika saatnya tiba, pertarungannya akan menjadi 3 lawan 1. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ye, dia tidak akan mampu bertahan. Ki Iblis Yuan Che melonjak saat cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia telah mengaktifkan teknik pertahanan yang sangat kuat. Di saat yang sama, sosoknya yang sudah tinggi membengkak beberapa kali lipat, berubah menjadi kera raksasa dengan lengan panjang, bulu putih, dan 2 taring tajam. Bagi seorang kultivator ras monster, mengungkapkan wujud aslinya berarti dia berusaha sekuat tenaga. Yuan Che memamerkan taringnya dan menatap Lu Ye dengan mata merah. Saat dia mengayunkan lengannya ke belakang, daging di lengannya mulai menggeliat. Jarak antara keduanya dengan cepat menutup saat aura mereka melonjak. Kemudian, Yuan Che melihat pemandangan yang tidak dapat dia mengerti. Lu Ye, yang menyerbu ke arahnya, telah menyarungkan pedangnya karena alasan yang tidak diketahui, tangan kanannya mencengkeram gagangnya saat matanya terkulai. Pada saat itu, rambut Yuan Che berdiri tegak ketika perasaan krisis yang besar muncul di hatinya. Namun, jarak antara mereka terlalu dekat dan tidak ada waktu baginya untuk mundur. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Ye selanjutnya, Yuan Che, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, memberikan respons yang paling tepat. Lengan yang diayunkannya ke belakang tiba-tiba terayun ke depan seperti cambuk, menyerang kekosongan. Serangan ini tidak bertujuan untuk membunuh, hanya untuk menunda lawannya sejenak. Meskipun perasaan krisis di hatinya sangat kuat, dia yakin dia bisa mencapai hal ini. Lengan Yuan Che menghantam tubuh Lu Ye, menyebabkan dia menghilang ke udara. Namun Yuan Che sama sekali tidak senang, karena dia dapat melihat bahwa itu hanyalah bayangan yang telah menghilang. Tubuh asli Lu Ye muncul tepat di depan Yuan Che. Yuan Che mengangkat lengannya yang lain, berniat melakukan hal yang sama, tapi Lu Ye telah menghunuskan pedang gunungnya. Cahaya pedang yang terang menjadi seperti matahari terbit, menyebabkan semua kultivator yang menyaksikan menjadi linglung. Setelah terhunusnya pedang itu, terjadilah tebasan yang sangat mengerikan. Mata Yuan Che membelalak. Pada saat ini, dia merasa seperti dia tidak sedang menghadapi Jademon tingkat menengah, tetapi seorang Sansein Realm. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan bahaya yang begitu kuat tadi. Kedua sosok itu saling berpapasan, keduanya mempertahankan momentum ke depan. Perbedaannya adalah kecepatan Lu Ye tidak berkurang, sementara sosok Yuan Che perlahan berhenti. Dia berdiri di udara dengan ekspresi pahit. Tatapan Yuan Che bertemu dengan tatapan Bao Yuyu dan dia bisa dengan jelas melihat ketakutan di matanya.
Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata, dia bahkan tidak bisa menghentikannya sejenak pun. Lu Ye dari Pulau Tiga Alam, giok bulan tingkat menengah. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Yuan Che yakin dia tidak melakukan satu kesalahan pun dalam tindakannya. Dia tidak meremehkan lawannya atau bersikap sombong sedikit pun, namun meski begitu, dia tetap tidak bisa lepas dari nasibnya. Hati-hati, teriak Yuan Che. Begitu kata-katanya jatuh, cahaya keemasan di sekelilingnya hancur. Bahkan tubuh asli monster besar itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke laut dalam, darah dan organ berserakan di mana-mana. Mata Bao Yuyu bergetar hebat. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil mayat Yuan Che, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan dua bagian mayat itu menghilang dari pandangannya. Dia berdiri di tempatnya, tertegun. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Pemandangan di depannya terlalu aneh. Sebagai kultivator jade Moon tahap akhir, temperamen Bao Yuyu secara alami tidak terlalu buruk. Terlebih lagi, dia dilahirkan di alam teratas seperti bintang monster giok ungu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam monster giok ungu, ras monster di Pulau Giok Ungu adalah master sejati. Fakta bahwa dia menjadi linglung menunjukkan betapa besar dampak dari adegan tadi. Adik Bao, raungan marah membuat Bao Yuyu tersentak kembali. Pada saat yang sama, dia merasakan aura tajam mengunci dirinya. Dengan cepat mengangkat kepalanya, dia melihat Lu Ye telah kembali, bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yuan Che telah mati di depannya tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Bagaimana mungkin Bao Yuyu berani tetap di tempatnya? Dia segera berlari ke samping. Di arah itu adalah Hu Guang, yang datang menyelamatkannya. Beberapa napas kemudian, Bao Yuyu menoleh ke belakang dan melihat Lu Ye telah berhenti. Dia tidak lagi mengejarnya dan hanya menatapnya dengan dingin. Hal ini membuat Bao Yuyu merasa seperti baru saja lolos dari kematian. 2 napas kemudian, dia akhirnya bertemu dengan Hu Guang. Kedua kultivator monster tidak berani ragu dan kembali ke kapal perang pusat. Armada tersebut masih menjalankan perintah Hu Guang dan menuju Pulau Tiga Dunia. Namun, armada yang tampak agresif itu telah kehilangan aura gagah dan agungnya. Setelah menyaksikan semua perubahan dan pembantaian yang mengerikan, seluruh armada diselimuti oleh suasana yang tidak dapat dijelaskan. Semua kultivator monster merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat mereka menatap sosok manusia yang masih berdiri di kejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bao Yuyu bergumam pada dirinya sendiri, matanya merah. Pada awalnya, begitu banyak konstelasi bintang yang mati. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam strategi mereka dan dibawa pergi oleh Lu Ye, tetapi sekarang bahkan Yuan Che telah mati. Dan dalam konfrontasi langsung, dia terbunuh tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Hati Bao Yuyu dipenuhi dengan kesedihan dan kegembiraan. Untungnya, target Lu Ye bukanlah dia, jika tidak, orang yang mati sekarang bukanlah Yuan Che, tapi dia. Bibir Hu Guang pucat dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, semuanya terjadi tepat di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui satu hal. Kami terlalu meremehkannya. Dia telah melihat respon Yuan Che tanpa sedikit pun keserakahan, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Pada akhirnya, dia gagal menilai kekuatan lawannya dengan tepat. Memikirkan kembali semua yang terjadi setelah invasi Pulau Tiga Dunia, Lu Ye pertama kali datang sendirian untuk mengganggu armada, dengan sengaja membawa ketiga Jade Moon pergi. Kemudian, melalui cara yang tidak diketahui, dia berbalik dan membantai semua orang di armada secara sembarangan. Setelah mereka bertiga kembali untuk bertahan, Lu Ye memimpin mereka untuk tetap tinggal dan menjaga armada sementara Yuan Che dan Bao Yuyu bergabung untuk mengejarnya. Awalnya, mereka mengira tidak akan kesulitan bertarung 2 lawan 1, namun pada akhirnya, mereka kehilangan Yuan Che. Sejak awal, ritme pertempuran ada di tangan Lu Ye. Para kultivator ras monster giok ungu sepenuhnya dipimpin oleh hidungnya. Setiap perkataan dan tindakan Lu Ye memiliki tujuan yang kuat. Pada awalnya, Lu Ye bahkan dengan sengaja berpura-pura auranya lemah karena kehilangan doppelgangernya. Sungguh menggelikan karena Hu Guang tidak bisa memahami dirinya sama sekali. Dikatakan bahwa rubah pada dasarnya licik, tetapi dibandingkan dengan semua yang telah dilakukan Lu Ye dalam waktu sesingkat itu, Hu Guang merasa bahwa dia sungguh naif. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia, orang ini, pasti terlahir dengan hati yang sangat kotor. Metode macam apa itu? Bao Yuyu bertanya dengan ngeri. Meskipun dia beruntung lolos dari kematian, mengingat serangan pedang yang mengerikan itu, Bao Yuyu masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Hu Guang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu metode apa itu? Yuan Che tidak bisa memblokir serangan pedang itu, yang berarti dia dan Bao Yuyu juga tidak bisa. Di seluruh Purple Jade, mungkin hanya First Island Master Leonhard yang bisa bertahan dari serangan pedang itu. Tidak peduli metode apa itu, teknik rahasia semacam itu pasti telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Hu Guang menatap ke arah Lu Ye.
Alasan dia sampai pada kesimpulan ini adalah karena dia memperhatikan bahwa Lu Ye menunjukkan tanda-tanda menelan spirit pil dalam jumlah besar. Ini tidak diragukan lagi, berarti setelah serangan pedang itu, Lu Ye juga membutuhkan waktu untuk pulih, jadi dia tidak mengejar mereka. Mungkin ini sebuah kesempatan. Jantung Hu Guang berdetak kencang. Secara logika, jika kesimpulannya benar, maka Lu Ye seharusnya menjadi anak panah di akhir penerbangannya saat ini. Jika dia dan Bao Yuyu kembali, mereka mungkin bisa mencapai sesuatu. Namun, dia tidak berani mengambil keputusan tersebut, karena sekali dia membuat penilaian yang salah, itu hanya akan memperburuk keadaan. Terlebih lagi, dia tidak bisa memastikan apakah tindakan Lu Ye saat ini disengaja atau tidak. Mereka telah kehilangan salah satu dari 3 Jade Moon, jadi 2 Jade Moon lainnya mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawan jika mereka bergabung, tetapi jika mereka kehilangan satu lagi, mereka akan benar-benar dikalahkan satu persatu. Jantung Hu Guang berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menyedihkan. Dalam konfrontasi dengan Lu Ye ini, dia telah dirugikan. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Ye, dia akan selalu merasa pihak lain sedang mempermainkannya. Hal ini membuat mata Hu Guang menjadi gelap, dan dia merasa pahit. Di sisi lain, Lu Ye, yang telah menelan spirit pil dalam jumlah besar, mau tak mau mengungkapkan ekspresi kekecewaan saat melihat armada semakin menjauh darinya. Ini karena dia benar-benar ingin memancing Hu Guang dan Bao Yuyu untuk bertarung. Meskipun dia telah menggunakan saber draw, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh musuh yang kuat dengan cepat, dia masih memiliki Precious Blood Doppelganger. Selama Hu Guang dan Bao Yuyu berani melawannya, dia bisa memanggil Doppelganger darah berharga untuk membentuk barisan besar. Pada saat itu, kedua Jade Moon ini akan hancur. Selama dia berurusan dengan Hu Guang dan Bao Yuyu, armada besar ini akan menjadi mangsanya, dan dia bisa membunuh mereka sesuka hatinya. Sayangnya, kedua Jade Moon ini menghindari pertempuran, jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain. Di bawah tatapan para kultivator ras monster yang tak terhitung jumlahnya, Lu Ye, yang telah berdiri di tempatnya selama ini, akhirnya bergerak. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya saat dia mengejar armada, menghindari serangan yang datang. Tak lama kemudian, dia mendarat di kapal perang hiu macan di bagian belakang armada. Dia mengeluarkan pedang gunung miliknya, dan matanya bertemu dengan mata Hu Guang dari jauh. Ekspresi tenangnya penuh dengan provokasi saat dia menusukkan pedangnya ke bawah, menembus pertahanan kapal perang hiu macan seperti tahu. Pembantaian dimulai lagi. Hu Guang menghela nafas panjang, akhirnya memastikan bahwa Lu Ye memang berpura-pura lemah tadi. Meskipun dia senang karena dia tidak mengambil risiko, dia harus membuat keputusan yang memalukan. Kembali ke pulau. 1853. Hari ini, Laut Wanxiang ramai dengan aktivitas karena telah terjadi peristiwa besar lainnya. Sebagai pulau spiritual tingkat atas, Zixuan tiba-tiba mengirim pasukan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Kali ini, 3 kultivator Jade Moon tahap akhir dan 4.000 konstelasi bintang membentuk armada besar. Saat berita menyebar, tidak butuh waktu lama bagi semua orang di Laut Wanxiang untuk mengetahui hal ini. Beberapa kultivator terdekat segera bergegas untuk memeriksa situasi. Mereka yang jauh pun bergegas datang, tak mau ketinggalan acara akbar itu. Di Laut Wanxiang yang luas, terjadi berbagai macam perselisihan. Hampir setiap saat terjadi pertempuran dan pembantaian. Kultivator dari galaksi berbeda bentrok di sini, menyebabkan seluruh Laut Wanxiang mempertahankan pemandangan yang luar biasa hidup. Namun, di tengah semua kegembiraan ini, jarang sekali melihat pulau spiritual papan atas mengirimkan pasukan untuk menyerang pulau spiritual lainnya. Ini karena pulau spiritual tingkat atas sangat kuat. Karena mereka sudah menduduki pulau spiritual tingkat atas, pada dasarnya mereka tidak punya keinginan. Jika tidak ada permusuhan besar di antara mereka, mereka tidak akan menindas yang lemah. Terakhir kali pulau spiritual tingkat atas mengirim pasukan adalah hampir 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika berita pengiriman pasukan Zixuan menyebar, hal itu menarik perhatian banyak kultivator. Terlebih lagi, target Zixuan adalah Pulau Tiga Dunia yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Sebagai pulau spiritual yang lahir kurang dari 10 tahun yang lalu, pulau ini telah menjadi salah satu dari sedikit pulau spiritual komersial yang sangat sukses di seluruh Laut Wanxiang. Munculnya Pulau Tiga Dunia juga cukup melegenda. Entah itu serangan cepat di Pulau Baiyue atau pelanggaran terhadap Sunshine Guardian, itu sangat menarik perhatian. Meskipun berita dari pihak Zixuan adalah bahwa Jade Moon dari Pulau Tiga Dunia yang baru menerobos telah membunuh para kultivator ras monster Zixuan tanpa alasan, itulah sebabnya mereka mengirim pasukan untuk menyerang. Namun, alasan seperti itu hanya bisa menipu para pendatang baru yang baru saja tiba di lautan fenomena segudang. Setiap kultivator veteran yang telah menghabiskan beberapa waktu di laut fenomena segudang tahu bahwa ini hanyalah alasan. Hanya Zixuan sendiri yang tahu alasan sebenarnya mengirim pasukannya. Semua orang mengira Pulau Tiga Dunia akan sial kali ini.
Ini karena Zixuan jauh melampaui Pulau Tiga Dunia dalam hal sumber daya dan jumlah kultivator. Kekuatan kedua kubu secara keseluruhan bisa dikatakan sangat berbeda. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa para kultivator monster Violet Jade, yang telah mengerahkan armada sebesar itu, akan dicegat oleh satu orang. Setelah pembantaian yang mencengangkan, para kultivator monster Violet Jade kehilangan beberapa ratus konstelasi bintang dan satu Jade Moon. Pada akhirnya, mereka terpaksa mundur bahkan sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. Menurut para kultivator yang menyaksikan pertempuran dengan mata kepala mereka sendiri, orang yang melakukan prestasi mengejutkan tersebut adalah penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, Lu Ye. Meskipun kultivasi orang ini hanya berada di tahap tengah alam Jade Moon, kekuatannya sangat menakutkan. Dia sendirian mencegat armada Zixuan dan membantai di tengah-tengah mereka, dengan mudah menghancurkan beberapa kapal perang hiu macan dan menarik 3 ahli Jade Moon milik Zixuan pergi. Setelah itu, Lu Ye berbalik dan membunuh sendiri ratusan kultivator ras monster milik Zixuan. Hal yang paling mengejutkan adalah penguasa pulau ketiga dari Pulau Giok Ungu, Yuan Che, dibunuh oleh Lu Ye dengan satu tebasan. Yuan Che bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Rumor mengatakan bahwa ketika Lu Ye menebas dengan pedangnya, dia seperti dewa perang yang turun dari langit. Dia tak terhentikan dan kecemerlangan pedangnya membuat langit dan bumi pucat jika dibandingkan. Setelah itu, penguasa Giok Ungu Pulau kedua, Hu Guang, melihat bahwa situasinya tidak baik dan memerintahkan armadanya mundur. Lu Ye mengejar mereka tanpa henti, menyebabkan kerugian besar bagi Zixuan. Hanya ketika armada Zixuan mundur ke pulau asal mereka, pertempuran berakhir untuk sementara. Berita demi berita disebarkan oleh para kultivator yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Ini segera menyebar ke seluruh Laut Wan Xiang. Semua kultivator yang tidak melihatnya sendiri merasa sulit mempercayai kebenarannya. Namun, kabar tersebut tidak datang dari tempat yang sama. Ada banyak kultivator yang menyaksikan pertempuran dari jauh, sehingga mereka semua dapat memverifikasinya. Ini berarti bahwa berita yang tampaknya sulit dipercaya itu bukanlah berita palsu. Seluruh Laut Wan Xiang terguncang. Sebelum hari ini, tidak ada yang mengira bahwa pertempuran untuk pulau spiritual dapat dilakukan sedemikian rupa. Lu Ye sendirian menghentikan armada besar yang berjumlah hampir 1.000 orang dan bahkan menimbulkan kerugian besar pada musuh. Apalagi Laut Wan Xiang, bahkan seluruh langit berbintang belum pernah melihat hal konyol seperti itu sebelumnya. Melihat pertempuran ini, Zixuan telah melancarkan serangan agresif tetapi mengakhirinya dengan sembarangan. Entah itu reputasi atau kerugian nyata, itu tidak terbayangkan. Untuk bisa mencapai prestasi seperti itu, Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia harus sangat kuat. Sangat sulit untuk diprediksi. Dia lemah melawan kuat, tapi dia membunuh Yuan Che dengan satu serangan pedang. Meskipun ada jejak beberapa teknik rahasia, itu tetap mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia hanya berada di alam giok bulan tingkat tengah. Jika dia sudah memiliki kekuatan seperti itu sekarang, apa yang akan terjadi jika dia maju ke alam giok bulan tahap akhir? Saat ini, para kultivator iblis Zixuan sedang mengasingkan diri, dan Lu Ye ditempatkan 500 li jauhnya dari Pulau Zixuan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zixuan, dan dia bertekad untuk membunuh kultivator iblis manapun yang berani meninggalkan pulau itu. Akibatnya, tidak ada kultivator iblis di Pulau Zixuan yang berani meninggalkan pulau itu dengan mudah. Bahkan para kultivator iblis Zixuan yang sebelumnya tinggal di luar bersembunyi, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dengan kata lain, Pulau Zixuan yang besar diblokir. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menantikan bagaimana pertempuran ini akan berkembang. Konflik antara dua pulau spiritual telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Tak perlu dikatakan lagi, Pulau Zixuan telah terkenal selama bertahun-tahun. Sebagai pulau spiritual tingkat atas, bagaimana mereka bisa mentolerir pemblokiran di depan pintu rumah mereka? Salah satu dari kedua belah pihak pasti harus pergi. 500 mil jauhnya dari Zixuan, di sebuah pulau terpencil yang sangat kecil, Lu Ye duduk bersila. Dia melihat dengan santai ke arah Pulau Zixuan, memikirkan cara menghancurkan formasi pertahanan pihak lain. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia telah membunuh banyak kultivator iblis Zixuan, dan bahkan 3 kultivator alam giok bulan telah mati di tangannya, ini tidak dapat menggoyahkan fondasi Pulau Zixuan. Pasalnya, para kultivator yang mati bisa diganti. Selama Pulau Zixuan masih ada, para kultivator iblis di Zixuan akan memiliki pijakan. Permusuhan dengan Zixuan tidak dapat diselesaikan. Sejak Wei Po ditelan oleh Leonhard, Zixuan sudah berdiri di seberang Pulau Tiga Dunia. Namun, pulau spiritual tingkat atas ini tidak dapat dibandingkan dengan Bai Yue. Untuk menghadapi Bai Yue, Lu Ye bisa menyelinap masuk dan menghancurkan fondasi formasi untuk melemahkan kekuatan formasi pertahanan. Kemudian, para kultivator Pulau Tiga Dunia dapat memecahkannya dari luar. Namun, metode yang sama tidak dapat digunakan melawan Zixuan.
Ini karena meskipun dia berhasil menghancurkan beberapa fondasi formasi pertahanan Zixuan tidak akan rusak jika dia tidak dapat menghancurkan semua fondasinya. Bahkan jika kekuatan pertahanannya melemah, fondasi Pulau Tiga Dunia saat ini tidak akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Formasi pertahanan yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun ini sungguh kokoh. Kecuali Sansein Realm menyerang, mustahil untuk menghancurkannya. Dalam hal ini, kembali ke 9 prefektur untuk mencari Sansein Realm dari suku humanoid dan meminta 2 jimat merah adalah ide yang bagus. Ketika dia pergi ke fenomena mata darah, suku humanoid memberinya 3 jimat merah. 1 untuk menyerang, 1 untuk bertahan, dan 1 untuk melarikan diri. Dia sudah menggunakan 2 jimat merah pertama. Dia hanya punya 1 jimat merah tersisa untuk melarikan diri. Itu tidak cocok untuk situasi seperti ini. Namun, betapapun cepatnya dia, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 2 bulan. Jika dia tidak berada di Laut Wanxiang, begitu Pulau Zixuan bergerak, Pulau Tiga Dunia akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, suku humanoid tidak memiliki persediaan jimat merah yang tidak ada habisnya. Sebelumnya, ketiga suku memberinya 3 jimat berwarna merah. Bahkan jika dia kembali untuk meminta lebih banyak, dia mungkin tidak bisa mendapatkan jimat merah yang cocok. Namun, jika dia tidak meminjam kekuatan jimat merah, bagaimana dia bisa mematahkan formasi pertahanan Zixuan? Hal ini membuat Lu Ye cukup pusing, karena dalam rencananya, hanya dengan menghancurkan barisan pertahanan pihak lain dia akan mampu mengambil kendali penuh atas pertempuran tersebut. Pada saat itu, dia bisa pergi ke Pulau Giok Ungu sesuka hatinya. Bahkan Leonhard tidak akan mampu menghentikannya. Setelah memikirkannya, dia masih belum bisa menemukan jalan keluarnya. Apalagi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tentu saja ini hanya membuang-buang waktu. Bagaimana jika Zixuan tetap mengasingkan diri? Setelah merenung sejenak, Lu Ye langsung menyiapkan formasi di tempat. Setelah beberapa saat, formasi tersebut diaktifkan dan menyembunyikan sosoknya. Alasan mengapa dia melakukan ini terutama karena ada banyak kultivator di sekitar yang menonton pertunjukan tersebut. Setiap gerakan yang dia lakukan akan berada di bawah pengawasan para kultivator tersebut. Zixuan pasti memiliki mata-mata di antara para kultivator ini. Di bawah kedok formasi, Lu Ye memadatkan klon pohon bakatnya dan mengenakan pakaiannya. Tubuh utamanya mengaktifkan tato roh penyembunyian dan penyembunyian aura dan diam-diam pergi. Setengah hari kemudian, Lu Ye diam-diam kembali ke Pulau Tiga Dunia. Jademun dari pulau itu telah berkumpul di aula pertemuan. Tang Jun memandang Lu Ye sambil tersenyum. Adikku, kamu sangat mengesankan sekarang. Seluruh Laut Wanxiang mengatakan bahwa kamu adalah orang terkuat di bawah Sansein Realm. Laut Wanxiang adalah tempat berkumpulnya para kultivator dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak Jademun, dan Jademun yang berasal dari berbagai kekuatan besar memiliki kekuatan yang bervariasi. Namun, bahkan seseorang seperti Leonhard pun tidak berani mengklaim bahwa dia adalah orang terkuat di bawah Sansein Realm. Bagaimanapun, selalu ada orang yang lebih baik darinya. Namun, setelah pertempuran ini, gelar Lu Ye sebagai orang terkuat di bawah Sansein Realm telah terkonfirmasi. Yuan Ce cukup kuat, tapi dia masih tidak bisa memblokir kekuatan pedangnya. Di seluruh Laut Wanxiang, Jademun mana yang bisa melakukannya? Namun, Lu Ye tidak senang. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mereka yang mengatakan hal itu pasti mempunyai motif tersembunyi. Tang Jun tertegun sejenak, lalu mengangguk. Memang. Meskipun Lu Ye memiliki rekor pertempuran membunuh Yuan Ce dengan 1 serangan pedang, gelar orang terkuat di bawah Sansein Realm masih terlalu berat. Semua kultivator sangat sengit dan kompetitif. Tidak baik memiliki gelar seperti itu tanpa latar belakang yang cukup kuat. Tapi kenapa kamu kembali? Tang Jun bertanya lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menjaga Zixuan? Saya meninggalkan klon saya di sana. Para kultivator ras monster Zixuan tidak akan berani keluar sesuka hati untuk saat ini. Tang Jun mengangguk. Jika kultivator ras monster Zixuan tidak keluar, akan membuang-buang waktu bagi Lu Ye untuk tinggal di sana. Luan Xiao bertanya, adik laki-laki, apa rencanamu selanjutnya? Lu Ye berkata, jika kamu tidak membunuh ular itu, akan ada masalah di masa depan. Tentu saja, aku ingin menyerang dan menduduki Zixuan. Zixuan telah menderita kerugian besar. Hanya penjaga Jademun saja yang kehilangan 2. Ini adalah kesempatan bagus. Hilangnya penjaga Jademun bisa diganti, tapi prasyaratnya adalah mereka harus pergi ke Laut Wanxiang untuk mendaftar terlebih dahulu. Inilah mengapa Lu Ye mengatakan ini adalah sebuah kesempatan. 1854. Selama mereka tidak memberikan kesempatan kepada para kultivator ras monster Giok Ungu untuk mendaftar di Pulau Wanxiang, bahkan jika Pulau Giok Ungu memiliki lebih banyak ahli, hanya akan ada 3 Jademun yang menjaganya. Tidak mudah untuk mengambil alih Purple Jade. Tang Jun mengerutkan kening. Saya telah mengunjungi berbagai pulau spiritual besar selama bertahun-tahun, dan saya bahkan pernah mengunjungi beberapa pulau spiritual tingkat atas.
Formasi pertahanan mereka semuanya telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dan terus beroperasi dengan kekuatan penuh. Pertahanan mereka sangat kuat. Pada tahap ini, pada dasarnya mustahil untuk menerobos tanpa bantuan Sunshine Realm. Tidak diragukan lagi ini memusingkan Lu Ye. Dia sangat mahir dalam pertempuran. Bahkan jika dia harus menghadapi armada Purple Jade sendirian, dia tidak akan takut. Bahkan, ia sempat meraih beberapa keberhasilan. Namun, dalam pertempuran di Pulau Spiritual, membunuh musuh saja tidak ada gunanya kecuali dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan semua kultivator ras monster giok ungu. Luan Xiao berkata, adik laki-laki, jika kau benar-benar ingin mengambil alih giok ungu, kita harus mengerahkan semua kultivator Pulau Tiga Dunia. Tidak hanya itu, kita juga harus meminjam pasukan dari Pulau Empat Dunia. Kapan itu terjadi? 5 Jade Moon dan 4.000 kultivator. Jika kita bekerja dengan baik, kita mungkin masih memiliki peluang. Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Dalam pertempuran, pihak yang bertahan selalu memegang keunggulan absolut. Aku sudah menyelidiki penempatan Purple Jade. Benteng pertahanan mereka bukan hanya untuk pamer. Jika kita benar-benar mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang, kita pasti akan menderita kerugian besar bahkan sebelum kita mendekat. Hei Baichuan berkata, seperti terakhir kali, bagaimana jika kita menemukan kesempatan untuk menyusup ke Purple Jade? Anda memiliki alam bunga kecil. Anda dapat menjatuhkan orang dari langit dan mengganggu mereka dari dalam. Petik 2. Kali ini, sebelum Lu Ye dapat berbicara, Tang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Giok ungu dan Bai Yue sangat berbeda dalam ukuran dan fondasinya. Mengabaikan fakta bahwa Lu Ye tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap di bawah pengawasan giok ungu, bahkan jika dia melakukannya, kapasitas alam bunga kecil terbatas dan tidak dapat menampung terlalu banyak kultivator. Lu Ye kembali terutama untuk bertukar pikiran karena dia tidak memiliki petunjuk apapun di pihaknya. Sayangnya, bahkan setelah mendiskusikannya dengan Jade Moon lain di pulau itu, mereka tidak berhasil membuat terobosan apapun. Tak berdaya, mereka hanya bisa membubarkan diri. Avatar pohon bakat sedang memantau pergerakan di Pulau Giok Ungu, tetapi untuk saat ini ia tidak dapat melihat apapun. Tampaknya setelah menderita kerugian besar sebelumnya, Zixuan tidak berani bertindak gegabah. Kalau dipikir-pikir, pihak Zixuan adalah pihak pertama yang melancarkan serangan dan mengumpulkan armada besar, tapi pada akhirnya, Lu Ye sendirian membantai mereka semua. Dia bahkan telah kehilangan Jade Moon tahap akhir dan beberapa ratus konstelasi bintang. Metode dominannya dalam membunuh Yuan Che tidak diragukan lagi menyebabkan Zixuan dan Jade Moon menjadi sangat waspada. Sampai mereka memiliki metode yang cocok untuk menghadapinya, Zixuan pasti tidak akan mengirim pasukan lagi. Dengan begitu banyak kultivator yang menonton, Zixuan juga seharusnya berada di bawah banyak tekanan. Lagi pula, dia sudah menyampaikan ancamannya. Sebagai pulau spiritual kelas atas, tidak mudah baginya untuk mendapatkan kembali martabatnya setelah diblokir di depan pintu rumahnya. Di pihak Zixuan, kecuali Leonhard secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada yang berani menghadapi Lu Ye 1 lawan 1. Namun, dari keadaan Zixuan yang mengasingkan diri saat ini, Leonhard juga merasa was-was. Seolah dia bisa melihat depresi Lu Ye, Tang Jun membawakan beberapa kendi anggur untuk mencari Lu Ye setelah beberapa saat. Di masa lalu, dia jarang tinggal di Pulau Tiga Dunia dan pada dasarnya berjalan mengelilingi berbagai pulau spiritual di Laut Wanxiang. Namun, dengan situasi tegang saat ini, dia tidak berani keluar begitu saja. Lelaki tua dan lelaki muda itu duduk berhadapan. Tang Jun menemukan beberapa makanan ringan dari suatu tempat dan mereka berdua makan dan minum dengan santai. Sebenarnya, setelah dipikir-pikir, yang seharusnya cemas bukanlah kita, tapi Zixuan. Tang Jun berpenampilan seperti hakim. Lihat, sisi Zixuan dihalangi olehmu dan para kultivator tidak berani keluar. Mereka memiliki reputasi sebagai pulau spiritual kelas atas. Mereka dapat mentolerirmu untuk sementara waktu, tetapi mereka pasti tidak akan bisa mentolerirmu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, selama kita menunggu dan melihat, mereka pasti akan bergerak. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Lu Ye secara alami memahami hal ini, tetapi kuncinya adalah berapa lama mereka harus menunggu. 1 tahun, 2 tahun, 3-5 tahun. Selama Zixuan menurunkan statusnya, dia bisa bertahan begitu lama, tapi Lu Ye tidak bisa menunggu selama itu. Wei Po meninggal secara tragis di depan matanya. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Lu Ye tidak menyangka Leonhard akan melakukan hal yang begitu kejam dan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Wei Po dan bahkan tidak banyak berinteraksi, Wei Po tetaplah seorang kultivator Pulau Tiga Dunia dan merupakan adik laki-laki Luan Xiao. Kehidupan dan kematiannya terkait dengan kehormatan dan aib semua kultivator Pulau Tiga Dunia. Saya berani menebak bahwa tidak lama lagi, seseorang akan datang untuk berdamai.
Tang Jun mengambil buah spiritual goreng yang tampak seperti kacang dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Lu Ye diam-diam meminum seteguk anggur. Saat kita melawan Bai Yue, seseorang juga datang untuk berdamai. Dia ingat pihak lain menyebut dirinya naga kuning Gucuan dan diundang oleh Yu Huan untuk membujuk mereka. Pada akhirnya, Lu Ye mengabaikannya. Ketika Gucuan melihat sikap tegas Lu Ye, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan santai. Jika satu orang datang untuk berdamai, Anda boleh mengabaikannya. Namun, bagaimana jika ada 2, 3, atau bahkan lebih orang? Dia bahkan berkata, bagaimana jika seseorang memintanya untuk datang? Petik 2. Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tang Jun berkata, itu sangat mungkin terjadi. Pulau-pulau spiritual tingkat atas ini memiliki hubungan dekat satu sama lain. Selain itu, izinkan saya ngelantur. Kamu sangat mengesankan kali ini, tetapi catatan pertempuranmu yang mengerikan juga sangat menakutkan. Jika Anda dapat memblokir pintu masuk Pulau Giok Ungu kali ini, apakah Anda akan memblokir pintu masuk pulau spiritual tingkat atas lainnya di masa mendatang? Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah orang nomor 1 di bawah Sunshine Realm. Anda hanya berada di tahap tengah alam Giok Bulan sekarang. Saat Anda mencapai tahap akhir Giok Bulan, bukankah Anda akan berada di atas semua alam Giok Bulan lainnya? Kelangsungan hidup Pulau Giok Ungu mungkin tidak berhubungan langsung dengan kepentingan kekuatan lain, namun dengan variabel seperti Anda di Laut Wan Siang, mereka harus berhati-hati. Jika situasi berkembang hingga semua kekuatan berharap Pulau Tiga Dunia dan Pulau Giok Ungu akan berdamai, maka kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak menuruti keinginan mereka, maka Pulau Tiga Dunia akan menjadi musuh publik seluruh Laut Wan Siang. Ketika saatnya tiba, bagaimana kita bisa berpijak di Laut Wan Siang yang luas? Juga, kita harus mempertimbangkan orang tua Yuan Du itu. Anjing itu pasti akan menambah bahan bakar ke dalam api di belakang layar. Petik 2. Lu Ye menyipitkan matanya dan menatap Tang Tua. Mengapa aku merasa kamu hanya seorang pelobi sekarang? Tang Tua melemparkan buah roh lagi ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Benarkah? Kamu sudah bisa merasakan tekanan dari tren umum. Orang tua ini hanya menganalisis kemungkinan masa depan bersamamu. Namun, kemungkinan ini akan benar-benar terjadi, dan jaraknya tidak akan terlalu jauh. Ekspresinya berubah serius. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin mengalahkan Giok Ungu, kita harus mengakhiri ini secepatnya dan membereskan masalah ini sebelum kemungkinan itu terjadi. Dengan begitu, kita bisa membungkam semua orang. Lu Ye mengangguk. Dia tahu mengapa Tang Tua menceritakan semua ini padanya. Meskipun dia sangat ingin menghancurkan Pulau Giok Ungu, dia tidak menyadari potensi masalah ini. Namun, setelah mendengar perkataan Tang Tua, dia segera mengerti bahwa masalah ini tidak dapat ditunda. Apakah pulau spiritual tingkat atas di Laut Wan Siang belum pernah dirobohkan sebelumnya? Lu Ye bertanya. Tang Tua telah berkeliaran di Laut Wan Siang selama bertahun-tahun dan mendapatkan banyak teman. Dia jelas lebih berpengetahuan daripada Lu Ye. Tang Jun menggelengkan kepalanya. Tidak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah aturan Laut Wan Siang saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan formasi pelindung pulau spiritual tingkat atas. Tentu saja, tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, Nak, jika kita bisa melakukannya, kita akan menjadi yang pertama dalam sejarah. Bahkan jika Pulau Tiga Dunia bukan pulau spiritual tingkat atas, itu masih lebih baik dari salah satu dari mereka. Saat dia berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan merenung. Namun, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah menghancurkan pulau spiritual tingkat atas, ada preseden di mana formasi pelindung pulau spiritual tingkat atas telah dihancurkan. Lu Ye langsung bersemangat. Ceritakan lebih banyak. Tang Jun berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu rusak. Itu hanya ditutup karena beberapa masalah dan kemudian diperbaiki. Pernahkah Anda mendengar tentang Pulau Ilusi? Lu Ye mengangguk. Tentu saja, ada beberapa pulau spiritual tingkat atas di Laut Wan Siang, dan Pulau Ilusi adalah salah satunya. Tidak peduli betapa bodohnya Lu Ye, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Saya dengar itu adalah pulau spiritual tingkat atas terkecil. Itu benar, Tang Jun mengangguk. Di antara semua pulau spiritual tingkat atas di Laut Wan Siang, yang terbesar tidak diragukan lagi adalah Pulau Wan Siang. Bagaimanapun, ini adalah pulau spiritual yang ditempati oleh kekuatan lokal. Meskipun pulau spiritual tingkat atas lainnya berasal dari ukuran yang berbeda, perbedaannya tidak terlalu besar. Pulau Ilusi adalah satu-satunya pengecualian. Pulau ini sangat kecil. Bahkan sekarang, hanya ada 1000 kultivator yang ditempatkan di sana. Itu hanya bisa menampung 1000 kultivator, jadi tidak besar sama sekali. Kamu dianggap mahir dalam formasi, jadi kamu harus tahu bahwa semakin lama formasi pelindung dibangun, semakin kuat kekuatan pertahanannya. Lu Ye mengangguk. Tentu saja, dia tahu cara kerja formasi pelindung. Sederhananya, formasi pelindung adalah formasi sekaligus wadah. Energi yang dihasilkan oleh pulau spiritual,
tidak termasuk energi yang dikonsumsi oleh para kultivator, akan diserap oleh formasi pelindung dan disimpan di dasar formasi untuk mempertahankan operasinya. Oleh karena itu, semakin lama formasi pelindung ada, semakin banyak energi yang disimpannya, dan semakin kuat kekuatan pertahanannya, dan semakin lama formasi tersebut dapat dipertahankan. Inilah alasan mendasar mengapa ada perbedaan besar antara formasi pelindung Pulau Giok Ungu dan Pulau Baiyue. Formasi pelindung Pulau Giok Ungu telah beroperasi selama puluhan ribu tahun, sedangkan formasi pelindung Pulau Baiyue baru beroperasi selama 800 tahun. Tidak ada perbandingan sama sekali. Dengan logika yang sama, ketika Lu Ye membawa orang untuk menghancurkan markas aula formasi Pulau Baiyue, itu setara dengan menghancurkan beberapa titik penyimpanan energi formasi. Tidak hanya mengganggu kestabilan formasi pelindung, tetapi juga sangat melemahkan kekuatan pertahanan formasi. Inilah mengapa He Baichuan mampu memimpin pasukannya untuk menghancurkan formasi dari luar. Awalnya, tidak banyak kultivator yang ditempatkan di Pulau Ilusi. Pada mulanya Pulau Ilusi ini tidak menempatkan 1000 kultivator, melainkan 500 kultivator. Karena perlunya penataan tempat tinggal kultivator yang baik, maka penempatan 500 kultivator di sana sudah tepat. Cukup energi saat berkultivasi di pulau. Sebagian besar energi diserap dan disimpan oleh susunan pertahanan besar. Pada awalnya, tidak ada masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, penyimpanan energi basis susunan mencapai batasnya dan seluruh susunan pertahanan besar Pulau Ilusi mulai beroperasi dengan kelebihan beban. Sementara kekuatan susunan pertahanan meningkat pesat, hal ini juga disertai dengan risiko kehancuran. Tak punya pilihan lain, para kultivator Pulau Ilusi harus menghilangkan susunan pertahanan besar itu, dan menghilang, semua energi disimpan di dalam basis susunan dan menata ulangnya. Sejak kejadian itu, Pulau Ilusi telah memindahkan lebih banyak lagi kultivator ke pulau itu untuk mengonsumsi energi sebanyak mungkin dari pulau itu. Hingga hari ini, susunan besar pertahanan Pulau Ilusi tidak pernah menemui masalah apapun. 1855. Saya pernah ke Pulau Ilusi. Anda tidak tahu betapa ramainya memiliki 1000 kultivator di pulau spiritual kecil. Tang Jun berkata dengan semangat, wajahnya penuh kebanggaan. Pulau Tiga Dunia kami masih menjadi tempat paling nyaman dan luas. Pulau Tiga Dunia memang luas. Saat Lu Ye meminta Luan Xiao dan yang lainnya memilih tempat tinggal, dia sengaja memilih tempat ini. Sejak awal, ia berencana membangun Pulau Tiga Dunia menjadi pulau spiritual komersial mirip dengan Pulau Mushuang. Belum lagi kawasan komersil, kawasan garnisun kultivator Pulau Tiga Dunia mampu menampung ribuan kultivator tanpa harus berdesakan. Saat berbicara, Tang Jun tampak terkejut. Ada apa? Lu Ye tiba-tiba menatapnya dengan mata cerah dan tiba-tiba berdiri. Aku keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Tang Jun tidak mengerti. Mereka berbicara baik-baik, tetapi tiba-tiba Lu Ye harus keluar, membuatnya bingung. Tidak apa-apa, kamu bisa makan dan minum. Lu Ye berkata sambil berjalan keluar. Ketika sampai di depan pintu, tiba-tiba dia berbalik dan berkata, jika seseorang datang menjadi pelobi, perlakukan mereka dengan baik. Tapi Anda tidak harus menyetujui apapun. Oke. Tang Jun mengangguk tanpa sadar. Sesaat kemudian, di bawah Pulau Tiga Dunia, Lu Ye berenang seperti ikan dan dengan cepat sampai ke tempat di mana aula konstelasi kecil awalnya didirikan. Melihat sekeliling, Minor Constellation Hall masih ada di sana, terus-menerus mengubah energi Laut Wan Xiang menjadi energi untuk Pulau Tiga Dunia. Sejak kembali, dia telah memikirkan cara untuk menghancurkan susunan pelindung Zixuan. Namun, setelah berbicara dengan Tang Jun, dia menemukan bahwa itu hampir tidak mungkin kecuali dia kembali ke 9 prefektur dan meminta 2 jimat merah ofensif kepada Su Yuqing dan yang lainnya. Namun, pengalaman di Pulau Ilusi membuatnya melihat kemungkinan lain. Mungkin, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menghancurkan susunan pelindungnya. Itu adalah tugas tanpa pamrih dengan risiko besar dan tingkat keberhasilan rendah. Namun, jika dia melihat masalah dari sudut pandang lain, ada peluang untuk menyelesaikannya. Dengan batas pemikirannya yang terbuka, Lu Ye semakin merasa bahwa hal itu mungkin dilakukan. Di Pulau Ilusi, karena energi yang disimpan dalam basis susunan telah mencapai batasnya, susunan pelindung berisiko hancur. Oleh karena itu, jika dia bisa membuat Zixuan mengalami situasi yang sama seperti Pulau Ilusi, Zixuan hanya punya 2 pilihan. Dia bisa mengambil inisiatif untuk melepas susunan pelindung dan memasangnya kembali, atau menyaksikan susunan pelindung meledak dari energi yang sangat besar. Tidak peduli pilihan mana yang diambil Zixuan, susunan pelindung tidak lagi menjadi penghalang bagi Lu Ye. Mustahil bagi orang lain untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun, jika Lu Ye mendapat bantuan dari Minor Constellation Hall, dia mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk pergi dan datang ke sini. Setelah menemukan Minor Constellation Hall, Lu Ye meraihnya dan berenang ke arah Talent Triklon. Berenang di bawah air secara alami lebih lambat daripada terbang di udara, tapi lebih baik dalam hal penyembunyian.
Mungkin tak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, ada seorang kultivator dengan niat buruk yang dengan cepat mendekati Pulau Valet Jade dari dasar laut segudang manifestasi. Butuh 1 hari penuh bagi Lu Ye untuk tiba tepat di bawah Pulau Giok Ungu. Pada saat ini, ketika dia merasakan dengan cermat, dia menyadari ada gelembung kecil yang hampir tak terlihat yang terus-menerus tumbuh di air laut di bawah Pulau Zisuan. Gelembung yang tidak terlihat tidak diragukan lagi mengandung energi langit berbintang yang sangat murni, yang juga merupakan alasan mendasar mengapa Pulau Zisuan begitu penuh energi. Energi dalam gelembung-gelembung ini mengalir ke Pulau Zisuan dan ditahan oleh susunan pelindung, sehingga bisa digunakan untuk berkultivasi oleh para kultivator di pulau itu. Itu juga bisa diserap dan disimpan oleh susunan pelindung. Situasi di pulau spiritual lainnya seharusnya serupa, namun ada yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, tingkat pulau spiritual berbeda. Energi dalam gelembung-gelembung ini tidak diragukan lagi diubah dari air laut Wan Xiang. Lu Ye menduga transformasi ini pasti ada hubungannya dengan Constellation Hall. Jika tidak, air laut Wan Xiang tidak akan berubah tanpa alasan. Dengan kata lain, karena aula konstelasi di bawah laut Wan Xiang maka berbagai pulau spiritual di laut Wan Xiang ada. Lu Ye sedang tidak berminat untuk menyelidiki hal ini. Dia mengelilingi Pulau Zisuan dan menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan aula konstelasi kecil. Kemudian, dia mulai menyesuaikan kekuatan minor Constellation Hall. Sejak dia mendapatkan harta karun absolut langit berbintang ini, dia tidak pernah melepaskan kekuatan penuhnya. Terlepas dari apakah itu ketika dia membangun pulau tak tertandingi atau pulau 3 dunia, kekuatan aula konstelasi kecil sangat ditekan karena penyesuaiannya. Pasalnya, pembangunan pulau spiritual tidak dilakukan dalam semalam. Itu adalah proses yang bertahap. Kali ini, Lu Ye tidak menekannya. Kekuatan minor Constellation Hall bisa dilepaskan sepenuhnya. Dalam sekejap, Lu Ye dengan jelas merasakan kekuatan hisap yang tak terlihat dan menakutkan dari tempat minor Constellation Hall berada. Air laut di sekitarnya mengalir ke dalamnya, dan dalam sekejap mata berubah menjadi energi murni, yang kemudian membentuk gelembung-gelembung dengan berbagai ukuran yang melonjak ke atas. Ini adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Pada pandangan pertama, seolah-olah ada binatang laut yang tak terlihat sedang bernapas di bawah air. Gelembung terbesar hampir seukuran rumah, dan gelembung terkecil bisa menampung seseorang. Lu Ye diam-diam terkejut. Dibandingkan ketika dia menempatkan aula konstelasi kecil di bawah Pulau 3 Dunia, kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ia semakin yakin idenya bisa menjadi kenyataan. Dia hanya berharap Zisuan akan menyukai hadiah luar biasa yang telah dia berikan padanya. Setelah mendirikan minor Constellation Hall, Lu Ye tidak pergi terlalu jauh. Sebaliknya, dia diam-diam melayang ke atas dan menunggu di kedalaman kurang dari 100 kaki dari tepi Pulau Zisuan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan pohon bakatnya dan memurnikan air laut untuk diolah. Omong-omong, tujuan utamanya kembali ke laut fenomena segudang kali ini adalah untuk maju ke alam Jade Moon tahap akhir. Namun, karena Zisuan, dia tidak punya waktu. Saat ini, Pulau Giok Ungu diselimuti suasana suram. Setelah tragedi sebelumnya, moral para kultivator konstelasi bintang Zisuan rendah, dan para kultivator Jade Moon mudah tersinggung dan frustrasi. Leonhard, Hu Guang, Bao Yuyu, dan beberapa kultivator Jade Moon lainnya yang belum mendaftarkan diri berkumpul bersama. Suasana terasa berat dan sunyi. Setelah sekian lama, Leonhard akhirnya angkat bicara. Apakah kamu punya ide bagus untuk menghadapi situasi ini? Para kultivator Jade Moon tidak berbicara. Jika mereka punya ide bagus, mereka pasti sudah berbicara sejak lama. Leonhard menoleh untuk melihat Hu Guang. Adik laki-laki Hu, tolong bicara. Jika Leonhard memiliki kemampuan bertarung terkuat di Pulau Zisuan, maka Hu Guang memiliki pikiran yang paling cemerlang. Bukan karena ras monster tidak cerdas. Faktanya, banyak ras monster yang sangat cerdas. Namun, karena sifat Yao mereka yang sulit untuk ditekan, mereka seringkali mudah terpengaruh oleh emosi dan sedikit gegabah. Hu Guang merenung sejenak sebelum berbicara. Saya meremehkan kekuatan Lu Ye. Kami tidak hanya kehilangan ratusan Star Constellation, bahkan saudara junior Yuan Che. Leonhard mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saat ini, semua kultivator di Laut 10.000 manifestasi sedang mengawasi kita. Jika kita tidak kembali ke kota sesegera mungkin, reputasi Zisuan akan hancur. Adik junior, jika kamu punya ide, silakan mengutarakannya. Hu Guang mengangguk. Jade Moon selalu menjadi kunci dalam pertempuran untuk kepulauan spiritual di Laut Wan Xiang. Kini setelah saudara muda Hu dan saudara muda Yuan tewas dalam pertempuran, 2 dari Jade Moon kami yang terdaftar hilang. Niat saya adalah untuk kirim kakak muda Chai dan kakak muda Lang ke pulau segudang manifestasi sesegera mungkin untuk menebus Jade Moon yang hilang. Dengan cara ini, pulau kita akan memiliki 5 Jade Moon yang bisa kita gunakan.
Ketika saatnya tiba, kakak senior akan tetap tinggal untuk menjaga pulau sementara aku memimpin 3 lainnya untuk mengirim pasukan. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ye, kami berempat harus bisa menghentikannya. Leonhard mengangguk sedikit. Saran Hu Guang masuk akal. Tidak ada hal baru mengenai hal itu. Namun, ini memang satu-satunya cara. Kultivator Zixuan tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Mengingat situasi saat ini, Zixuan menjadi pusat perhatian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus melakukan sesuatu. Ini juga yang dia pikirkan. Hu Guang melanjutkan. Namun, ada masalah saat ini. Lu Ye bercokol 500 km jauhnya. Jika adik laki-laki Cai dan adik laki-laki Lang meninggalkan pulau itu, dia pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kami harus menciptakan peluang untuk kalian berdua pergi tanpa ada yang menyadarinya. Lionheart mengangguk. Jika itu masalahnya, aku sendiri yang akan menangani Lu Ye. Hu Guang segera berkata. Saya akan menjaga kakak laki-laki. Bao Yuyu buru-buru berkata. Aku akan pergi juga. Hu Guang menggelengkan kepalanya. Adik perempuan, kamu harus tetap di pulau kalau terjadi sesuatu. Baru pada saat itulah Bao Yuyu dengan enggan menyetujuinya. Hu Guang kemudian memandangi adik laki-lakinya Cai dan adik laki-lakinya Lang. Adik-adik, saat kamu keluar, ingatlah untuk menggunakan jimat roh yang kamu tukarkan dengan suku manusia kecil. Jangan ungkapkan keberadaanmu. Adik laki-laki Cai dan adik laki-laki Lang mengangguk serempak. Ya. Setelah berdiskusi, para kultivator Jade Moon segera mengambil tindakan. 500 km jauhnya dari Zixuan, klon pohon bakat Lu Ye masih duduk tak bergerak di bawah naungan formasi, memantau pergerakan Zixuan. Tiba-tiba, terjadi pergerakan dalam formasi pertahanan Zixuan. Segera setelah itu, 2 sosok bergegas keluar satu demi satu, langsung menuju ke arahnya. Klon Talentri melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pendatang baru adalah Leonhard dan Hu Guang. Keduanya datang satu demi satu dengan cara yang agresif. Terlebih lagi, begitu mereka meninggalkan pulau, Leonhard meraung. Lu Ye, mati. Dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia telah meninggalkan pulau untuk mencari pertempuran. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang menonton di sekitarnya telah merasa bosan untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendengar suara Leonhard dan melihat sosoknya lagi, mereka semua menjadi segar kembali. Mereka merasa pertunjukan bagus akhirnya dimulai. Mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Di pulau terpencil yang sangat kecil, klon Talentri berkedip dan segera melonjak ke langit, terbang ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak memiliki Mountain Pan Saber atau bahkan Sword God. Sebagai seorang kultivator senjata, bagaimana dia bisa bersaing dengan ahli seperti Leonhard? Belum lagi, Hu Guang keluar bersama Leonhard. Oleh karena itu, Lu Ye sama sekali tidak berniat melawannya. Rencananya sudah dimulai. Selama dia menunggu beberapa saat, itu akan segera efektif. Tentu saja, dia sedang tidak ingin terlibat dengan Leonhard. Para kultivator di sekitarnya yang melihat pemandangan ini dari jauh tidak bisa berkata-kata. Mereka telah mendengar banyak prestasi Lu Ye sebelumnya. Betapa menakjubkannya dia bisa membantai armada Zixuan sendirian. Mengapa berbeda dengan rumor yang beredar saat mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri?